Shalom semuanya. Kali ini saya berkesempatan ingin bawa firman Tuhan dari Amsal 19, 1-14. Tapi sebelumnya kita coba dengarkan dan baca ayatnya dulu ya, pasalnya dulu. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Di sini kalau saya baca dari 1-14 ya, Amsal 19 ini, kita akan bagi menjadi 5 bagian yang dimaksud dalam pasal 19 ya. Yang pertama itu ayat 1, 5, dan 9 ya. Ayat 1, 5, dan 9 itu menceritakan mengenai orang bebal dan pendusta. Bayangin aja ya, kalau orang udah bebal dan dia pendusta. Kita tahu ya bahwa orang yang suka berdusta itu biasanya dia akan terjerat sendiri. Ya, karena kenapa? Karena pada saat dia berbohong akan satu masalah, dia akan membohongin lagi ke masalah berikutnya. Dan lama-lama akhirnya bohongnya bisa ketahuan juga ya. Jadi bahayanya ujung-ujungnya orang itu bisa binasa karena orang yang suka berdusta. Apalagi kalau bebel ya. Kalau bebel orangnya udah gak usah dibilangin, suka bohong, wah capek deh tuh ya. Saya ada temen di kerjaan saya suka bilang begini sama anak buah saya ini ya. Saya tuh ngajarin orang yang bodoh itu lebih mudah untuk dia bisa belajar jadi pintar ya jadi bisa. Tapi kalau saya ajarin orang yang suka bohong itu lebih susah, dan saya paling benci sama orang yang suka bohong. Ya karena susah untuk bisa diajar benar ya. Jadi seringkali saya akan bikin satu aturan atau hukuman pada orang yang suka bohong gitu loh ya. Karena kelihatan sampai ada kejadian ini si sales ya kelilingan, kan setiap kali kelilingan dia harus memberikan informasi di mana, terus dia memberikan fotonya ya. Nah suatu ketika leadernya dia itu tidak detail ya. Akhirnya dia memakai lagi foto itu di minggu berikutnya gitu loh. Ya itu hukumannya pasti jelas banget ya. Jadi
berdusta itu jatuh-jatuhnya bisa kriminal, ya bisa membahayakan orang lain juga, ya. Ya mudah-mudahan dari adik-adik di sini belajar kita lebih baik jujur walaupun salah, ya. Kita lebih baik jujur walaupun kita bisa dikatain bodoh, nggak apa-apa. Karena kalau kita pura-pura pintar pada nggak ngerti, lebih bahaya. Berikutnya kita masuk ke bagian kedua, ya. Bagian kedua ini adalah ayatnya adalah ayat 2, ayat 3, ayat 10. Nah, ayat 2 itu saya bacakan, ya. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa akan membuat kesalahan. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Tidaklah pantas orang bodoh hidup mewah, dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Ya, jadinya yang bagian kedua ini menceritakan, menggambarkan adalah orang rajin tuh bagus. Rajin bagus banget. Cuman kalau rajin tanpa dengan dibarengi dengan pengetahuan, kasarannya otaknya nggak dipakai, tetap aja bohong. Jadi kerjanya capek, tapi hasilnya nggak banyak. Kerjanya capek, hasilnya nggak ada. Ya, dan kalau orang sudah kerjanya capek, tiba-tiba hasilnya nggak banyak, dia nyalain Tuhan lagi, nyalain orang lain, ya, yang salah gitu. Itu bahaya banget, apalagi nyalain Tuhan. Padahal itu dia bekerja, makanya orang ada bilang smart working, smart work. Jadinya bekerjalah dengan cerdas. Ya, jadi kita boleh rajin, tapi kita juga harus cerdas. Contohnya gini, ya, Hani Mami Yeye, ya, itu suka banyak cerita tuh di pekerjaan. Di pekerjaan tuh banyak orang-orang yang kerjanya ngasal, ya. Yang penting kerja, tapi kerjaan apa juga kagak, ya. Apalagi kerja suka milih-milih gitu, ya. Itu juga nggak bener loh, ya. Jadi orang yang rajin aja sekalipun, kalau dia kerjanya sembarangan juga hasilnya juga nggak banyak gitu loh. Mami Yeye, ya, Hani itu kalau kerja nggak milih, makanya dia itu disenengin sama atasannya, sama temen, dan gak ada orang yang berani ngelawan sama dia karena emang kerjanya benar gitu loh. Ya, selain dia Mami Yeye rajin, juga dia kerjanya bener-bener detail. Ya, saya akui Mami Yeye tuh, Hani kerja detail banget. Jadi saking dia kerjanya detail dan menggunakan otaknya untuk mengerjakan dengan baik, hampir tidak ada salahnya. Ya, jadi kalau seperti ini, Hani tuh Maminya suka bilang tuh, kadang-kadang atasannya pun tahu Hani tuh kerjanya benar. Jadi dia tidak pernah salah, kerjanya benar, ya. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan. Ya, makanya kita jadi anak Tuhan tuh harus punya hikmat Tuhan. Ya, harus benar-benar kita tuh belajar apa yang Tuhan mau. Ya, kita boleh rajin nomor 1 itu benar sekali, tapi kita harus gunakan akal budi kita, otak kita, supaya kita kerjanya tuh benar, nggak capek. Dan bila mana ada orang yang jahat sama kita nggak usah dijahati. Ya, kayak Mami itu suka cerita. Berikutnya bagian ketiga, ya. Bagian ketiga ini adalah ayatnya adalah ayat 4, 6, dan 7. Ya, di sini yang dibicarakan adalah bahwa orang kaya banyak teman, orang miskin tidak punya teman. Ya, jadi kalau kayak kita lihat seperti ini di dunia yang ada saat ini, ya, seperti itu. Kalau kita lagi seneng, ya, pasti banyak teman. Apalagi kalau banyak uang, ya, teman tuh ada mau ngikut aja kemana, ya. Tapi kalau lagi susah, coba boro-boro teman, ya. Kadang-kadang kita nyamperin juga dicuekin kali, ya. Ya, jadi ini emang rumus dunia. Kadang-kadang orang tuh ingin melakukan hal yang baik pun, kalau dia orang susah pun kita udah mulai curiga. Saya juga belajar sih, ya, kadang-kadang. Saya juga ada pengalaman gini. Saya tuh kan punya teman banyak, ada teman sekolah, teman kuliah, teman kerja. Kerjaan saya kan ada beberapa tempat saya pindah, ya. Satu ketika ada satu teman udah lama banget gak pernah kontak, gak pernah datang gitu, ya. Dan saya tahu emang orang tersebut
ekonominya bisa-bisa aja gitu loh. Biasanya emang mereka suka datang tuh ya, berkunjung ada maunya gitu ya. Pasti ada maunya. Jadi itu menjadi traumatis buat saya tuh. Ini orang ngapain datang ketemu? Gak ladenin, kasihan ladenin juga. Ntar ujung-ujungnya pinjam duit gitu ya. Ya tapi begitulah. Jadi kadang-kadang kita pun nggak ada salahnya sih ya memilih teman yang sesuai gitu ya. Kadang-kadang ada orang berteman sama kita cuma butuhnya doang. Nah, jadi emang ayat ini nih saya sendiri tuh belajar ya bagaimana tuh bisa melihatnya dari perspektif Kristiani ya. Tuhan maunya apa sih? Apa yang bisa dibantu untuk teman kita seperti ini ya. Jadi nggak harus dia minta pinjam uang kita kasih harusnya ya. Ya kita bantu dia, doain aja gitu. Itu bagus sih ya, doain aja atau bilang kita tidak bisa bantu banyak ya. Tapi kalau kita bisa bantu, yang penting kita tanya Tuhan, perlu gak kita bantu? Karena saya yakin dan percaya tuh Tuhan akan nitip memberikan satu bicara sama kita. Kita bantu apa enggak? Tapi kalau hati kita tutup, ya berarti kita nggak usah bantu. Tapi kalau kita terbuka, itu Tuhan akan berikan sama kita tuh angkanya loh, berapa yang kita harus kasih. Kadang-kadang dia mau minjemkan berapa gitu, ya kita nggak langsung menjawab. Saya sih langsung menjawab. Ya jadi ayat 4, 6, dan 7 ini emang ini kenyataan dalam hidup. Kalau orang kaya banyak uang, apalagi dia suka bagi-bagi duit gitu ya, ya pastilah orang pada deketin dia. Coba kalau misalnya susah, boro-boro, bahkan saudara pun bisa jauh ya. Ya sekarang kita masuk ke bagian keempat ya. 1, 2, 3, 4 sekarang 4. 4 ini adalah ayat yang masuk adalah ayat 8, ayat 11, dan ayat 12. Di sini berbicara mengenai kesabaran ya. Emang kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus belajar sabar. Sabar ini kaitan sama kasih sih. Pada saat kita mempunyai kasih yang bagus, kasih yang besar, kita punya sabar yang panjang. Pada saat kita punya kasih yang begitu besar, kita punya sabar yang begitu besar pula. Karena kalau kita sabar tanpa kasih nggak bisa. Itu menurut saya. Kenapa? Karena di sini bilang ya, ada Petrus pernah bilang itu di Matius ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya Petrus nanya sama Tuhan, Tuhan kalau saudara saya melakukan dosa dan kesalahan, harus berapa kali kita memberikan maaf? 7 kali kah? Tanya Petrus. Tuhan jawab berapa? 70 kali 7. 70 kali 7 itu berarti 490 kali satu kesalahan yang sama. Coba adik-adik, teman-teman bayangin, bisa nggak kita harus seperti itu? Terhadap satu kesalahan, kita harus bisa mengampuni sebanyak 490 kali. Satu kesalahan yang sama ya, bukan berbeda. Ya, jadi Tuhan ngajarin kita tuh benar-benar harus kita punya panjang sabar. Panjang sabar itu tidak akan bisa kalau kita tidak memiliki kasih yang Tuhan mau ya, kasih Tuhan. Tidak akan bisa. Saya juga orang nggak begitu sabar, apalagi terhadap orang-orang yang sudah dibilangin masih begitu lagi, masih salah lagi. Saya sama lagi kadang-kadang. Saya juga gak sabar, tapi saya belajar ya dari hari-hari itu belajar sabar. Karena kesabaran itu yang menuntut orang itu jadi berubah. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah, nggak bisa. Yang bisa berubah cuma kita sendiri, ya. Yang bisa merubah orang itu berubah itu cuma Tuhan, ya. Cuman Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita. Ya kita harus ngajarin bahwa kita panjang sabar gitu, berikan kasih yang lebih gitu ya. Sabar. Ya jadi adik-adik, teman-teman coba belajar sabar ya. Ingat ya, satu kesalahan 490 kali. Ya, 490 kali kesalahan yang sama. Ya, berikutnya bagian yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima ini ayatnya adalah ayat 13 dan 14. Di situ
yang diangkat adalah hal mencari pasangan, ya. Hal mencari pasangan. Ya karena di sini dibilang istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Jadi kalau seorang istri yang bawel, buset, itu kayak petasan ya, nggak berhenti gitu ya. Akhirnya bikin orang jadi pusing dengerinnya ya, cerewet gitu ya. Terus 14-nya rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Ya jadi ini bukan bicara masalah istri sih ya. Jadi suami juga ya mencari pasangan lah ya. Kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Ya karena kenapa nggak mudah? Ya cari pasangan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nomor satu adalah takut akan Tuhan. Nomor satu adalah seiman pasti. Tidak ada tawar-menawar, itu harus seiman. Ya. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Tapi bila mana ada cerita kalau pasangan yang dipilih itu bukan seiman. Ya, ini ada teman kerjaan saya di satu tempat. Teman saya ini perempuan ya, yang satu kantor. Dia itu cerita bahwa pasangannya itu adalah bukan seiman dan dia menikah, ya. Tapi karena dia tahu bahwa mencari pasangan adalah seiman, kalau nggak seiman itu harusnya jangan diteruskan. Ya, tapi Tuhan Maha Pengasih karena Tuhan berikan kita adalah free will. Ya, bukan sebagai robot loh. Ya, Tuhan berikan kita akal budi dan Tuhan berikan kebebasan. Satu-satu halnya adalah apa? Dia tahu bahwa dia harus mikul salib. Pikul salib apa sih? Bahwa kenapa? Yang seiman aja kadang-kadang komunikasinya bisa nggak nyambung. Ya, apalagi yang nggak seiman. Karena kenapa? Dasar pengajaran agamanya beda. Contoh, kalau di Kristen, di Katolik, pokoknya di Nasrani, kita yang namanya menikah itu adalah sekali untuk selamanya. Sampai maut misalkan kita tidak ada yang bisa memisahkan. Tapi di seberang sana, itu boleh menikah sampai dari 1 kali. Nah bayangin, ini dasarnya saja udah beda. Nah jadi dalam penyelesaian perkara pun pasti beda ya. Nah teman saya ini menjalankan dengan, dia tahu bahwa dia harus pikul salib. Pikul salib nomor satu apa? Nomor satu yang dia harus buat adalah suaminya ini harus menjadi murid Tuhan. Gak gampang loh. Ya dengan perjuangan dia sekian tahun, dia cerita, akhirnya berhasil. Dan akhirnya dia menjadi pasangan suami istri yang taat banget sama Tuhan. Tapi bayar harganya luar biasa, bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Tapi dia percaya. Makanya di sini istri yang bijak adalah karunia Tuhan. Ya, pasangan yang bijak, entah itu istri suami juga. Kalian mendapat suami atau istri yang bijak itu karunia Tuhan. Makanya pada saat kalian mencari pasangan, libatkan Tuhan. Doa sama Tuhan, kabur doa puasa. Ya, dan juga bangun hubungannya itu bukan hanya dengan acara, bukan pergi nonton, makan bareng, apa bukan, komunikasi. Kurang lebih itu, adik-adik teman-teman semuanya, mudah-mudahan firman yang saya bawakan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Haleluya.